Mantika Jember yang berbahagia. Materi hari ini adalah bidang ketatausahaan. Tata usaha itu adalah bidang administrasi yang ada di madrasah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah merencanakan administrasi, program, merencanakan anggaran, menyusun laporan program, menyusun anggaran, dan membina staf. Untuk bidang tata usaha, kepalanya adalah Ibu Lilik Hobibah. Beliau berperan untuk menjalankan 5 fungsi ini. Kemudian bidang-bidang yang ada di ketatausahaan itu ada 8 bidang: kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, kehumasan, persuratan, kesiswaan, layanan khusus, dan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama adalah administrasi kepegawaian. Kepegawaian ini berkaitan dengan guru. Kalau siswa tidak membutuhkan untuk administrasi kepegawaian. Kemudian yang kedua adalah administrasi keuangan. Di keuangan ini ada 4 bendahara. Yang pertama Ibu Zamzam Hajaroh. Beliau ini bertugas kalau kalian membayar infak dan jariah, membayarnya harus langsung ke Ibu Zamzam Hajaroh. Kemudian uang dari Ibu Zamzam Hajaroh akan disetorkan kepada bendahara komite yang namanya Ibu Siti Munasika. Yang kedua adalah Ibu Asri Kurniawati. Beliau ini adalah bendahara sekolah yang menangani atau yang memegang administrasi keuangan yang bersumber dari negara. Kemudian Ibu Sri Mujayanti, beliau adalah operator untuk bendahara. Berarti yang merencanakan keuangan dilaporkan ke Ibu KTU, nanti untuk pencairan keuangan akan dikelola oleh bendahara yang namanya Ibu Asri Kurniawati. Nah, untuk kalian sebagai siswa cukup ke Ibu Zamzam Hajaroh. Berarti untuk pembayaran-bayaran yang berkaitan dengan siswa itu ke Ibu Zamzam Hajaroh. Kemudian yang kedua, bidang sarana prasarana. Nah, ini dikomandani atau dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Sarana dan Prasarana. Beliau adalah Bapak Muhammad Muhrisin. Tugasnya apa? Beliau yang menata kebutuhan sarana prasarana yang ada di Mantika Jember. Kemudian beliau juga yang menghitung atau menginventarisir barang-barang apa aja yang dimiliki oleh madrasah. Kemudian mendokumentasikan kepemilikan barang, ya, barang milik madrasah. Kemudian membuat daftar inventaris ruang. Contoh di kelas ada meja berapa dan seterusnya, itu yang menata atau mengadministrasi adalah Bapak Muhrisin. Kemudian bidang TU selanjutnya adalah kehumasan, ya. Humasan ini adalah yang menjembatani pihak sekolah, ya, menjembatani komunikasi pihak sekolah dengan masyarakat. Nah, ini langsung ditangani oleh Wakil Kepala Bidang Kehumasan, yaitu Bapak Mustafa Zuhri. Tugas beliau apa? Beliau menangani kegiatan-kegiatan komite. Nah, kegiatan komite ini adalah kegiatan yang menghadirkan atau menghadirkan wali murid. Jadi Bapak Ibu kalian kalau diundang ke madrasah, nah, beliau Pak Mustafa ini yang mengkoordinir. Beliau juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Ya, tujuannya apa? Misalkan kerjasama untuk praktek, kerjasama untuk misalkan kunjungan-kunjungan di bidang pendidikan. Nah, beliau ini yang menjembatani. Kemudian beliau juga mendokumentasikan setiap proses kegiatan yang ada di Mantika Jember. Nah, dari dokumentasi itu nanti akan dipromosikan ke luar. Berarti kegiatan madrasah akan dipromosikan oleh beliau lewat berbagai media, bisa melalui akun media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kemudian beliau juga mengkoordinasi untuk penelusuran tamatan. Jadi kalian yang sudah lulus akan ditelusuri bekerja di mana, kemudian aktivitasnya apa, itu akan didata oleh beliau. Tujuannya apa? Agar jalinan silaturahmi antar alumni tetap terjaga. Jadi kalian kalau sudah lulus, misalkan menjalin kerjasama dengan alumni Mantika Jember di berbagai tahun, nanti bisa saling komunikasi, saling share. Nah, kalian bisa bergabung di grup, contoh di grup Facebook alumni Mantika Jember. Kalian akan dapat
informasi-informasi dari teman-teman atau kakak kelas kalian. Misalkan tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang baru, itu akan diinformasikan di grup alumni misalkan. Nah, ini tugasnya beliau. Beliau mengekspos kegiatan-kegiatan, misalkan kegiatan karnaval, kegiatan upacara, kegiatan lomba-lomba. Ini beliau yang mempromosikan dan mempublikasikan ke media sosial. Tujuannya apa? Agar MAN 3 Jember lebih dikenal masyarakat. Jadi kalian nanti kalau mengadakan kegiatan atau mengikuti kegiatan, nanti beliau yang mempromosikan. Kemudian yang berikutnya, nah ini penting juga untuk kalian, ini adalah bidang administrasi persuratan dan kearsipan. Ini petugasnya bernama Bapak Mas Huri. Jadi kalian kalau mengurusi surat masuk, surat keluar, misalkan legalisir, misalkan minta surat-surat untuk kepentingan lain ya, untuk kepentingan yang berkaitan dengan sekolah, itu kalian minta suratnya ke Bapak Mas Huri. Kemudian beliau dari surat-surat itu akan dipelihara dan ditata. Jadi dikasih nomor, didokumentasikan sehingga agar tidak hilang. Nah, kalian kebutuhannya apa ke Bapak Mas Huri ini? Contoh, kalian butuh misalkan legalisir rapot. Nah, kalian nanti legalisir harus minta ke beliau. Kemudian administrasi kesiswaan ini juga berkaitan dengan kalian. Jadi data-data kalian ya, mulai sekarang misal kalian sudah terdaftar sebagai siswa baru di MAN 3 Jember. Nah, data-data misalkan nama, tempat tanggal lahir, kemudian orang tua, alamat, kemudian apalagi misalkan kalian masuk jurusan apa, nomor induknya berapa, nomor NISN-nya berapa, itu semua akan didata oleh Ibu Rani Purwasi. Nah, nanti dari data kalian yang sudah mendaftar akan disusun daftar keadaan siswa. Jadi kalian nanti masuk di kelas berapa, kemudian nomor induknya berapa, itu yang menata adalah beliau. Kemudian yang ketiga, ya, beliau membuat usulan peserta ujian. Jadi kalau kalian ujian, ya, peserta itu misalkan ujian nasional. Nah, nomor peserta dari pusat, misalkan dari Kementerian Pendidikan, maka yang mengusulkan adalah beliau. Kemudian daftar lulusan. Nah, ini jadi nama-nama lulusan itu yang menginventarisir adalah kalian. Yang kelima, tugas beliau adalah mendaftar kumpulan nilai atau leger. Berarti nilai yang sudah kamu peroleh di rapot itu nanti akan ditulis kembali oleh Ibu Rani. Ditulis dalam buku besar yang tujuannya agar tidak hilang. Kemudian yang keenam, ini yang sudah saya jelaskan di awal ya, pendaftaran siswa baru ya, semua data yang menginventarisir atau mendata adalah Ibu Rani. Kemudian Ibu Rani juga menangani inventarisir kebutuhan di kelas, misalkan untuk spidol, misalkan buku absen atau daftar hadir tiap bulan. Ya, misalkan minta isi spidol ya. Itu nanti mintanya ke beliau. Jadi kalau kalian jangan jadi pengurus kelas atau sedang ada piket sebagai petugas kelas. Nah, misalkan spidol habis, Bapak Ibu guru butuh, maka kalian langsung aja ke kantor TU mendatangi Ibu Rani. Kemudian yang selanjutnya, layanan khusus. Nah, layanan khusus ini banyak, ada penjaga. Penjaga ini yang menutup, membuka gerbang ya, itu ditangani oleh Bapak Heri ya. Kemudian tukang kebun, petugas kebersihan, pesuruh, nah ini juga ditangani 3 orang langsung ini. Jadi kebersihan Ibu Suryani, Ibu Aromi ya. Kemudian kalau misalkan mengemudi, misalkan kalian pengen diminta oleh Bapak Ibu guru untuk mengikuti lomba, dikirim oleh madrasah ya, harus keluar, maka yang mengemudi ini adalah Bapak Heri. Kemudian ada layanan khusus seperti unit kesehatan sekolah. Ini nanti ada sendiri Bapak Ibu guru yang mengurusi UKS ya, tapi dibantu oleh Mas Heri untuk perlengkapannya. Kemudian bimbingan konseling, nah ini juga ada sendiri nanti tugasnya.
Lab, bengkel, dan perpustakaan ini ada petugasnya sendiri ya. Kemudian yang terakhir ini tidak kalah penting karena sekarang ini sudah era digital ya, zaman teknologi informasi ya, yang semua serba menggunakan internet. Ya. Di Mantika Jember itu rapot contoh ya. Rapot itu akan terkoneksi dengan internet ya. Nah, nanti yang mengolah rapot berarti nilai dari Bapak Ibu guru itu akan dikirim oleh dua beliau ini, Bapak Usman Afan dan Bapak Sukisno, ini bagian teknologi informasi dan komunikasi. Berarti data-data misalkan rapot, kemudian NISN itu beliau yang mengelola. Data emis. Nah, data emis itu data tempat untuk mengumpulkan data seluruh siswa, informasi seluruh siswa ya. Baik nama, alamat, dan NISN dan seterusnya itu semua akan dikelola dalam basis data yang namanya emis ya. Emis Madrasah. Nah, ini beliau yang menangani. Semua terkoneksi dengan internet. Nah, promosi ya. Promosi tadi ada kaitannya dengan humas. Jadi humas itu nanti operatornya adalah bagian teknologi informasi. Berarti kalian kalau butuh rapot, kemudian butuh NISN, ada kendala NISN ya, yang kaitannya dengan jaringan internet, maka nanti harus menghubungi dua beliau nih, Bapak Usman Afan dan Bapak Sukisno. Ya, terima kasih. Demikianlah